Sahabat Fresh Juice, dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Jumat 6 Agustus 2021 bersama Romo Alip Suito dari Yogyakarta. Selamat mendengarkan. Para sahabat dan pemirsa Fresh Juice yang berbahagia, salam sehat, shalom dan berkah dalam. Bersama dengan saya Romo Alip, pada hari ini Jumat 6 Agustus, seraya kita juga merayakan pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Saya mengajak dan mengundang Anda, para sahabat dan pemirsa Fresh Juice, untuk bermenung bersama, di mana permenungan hari ini diambil dari Injil Markus, bab 9 ayat 2 sampai dengan 10. Dan kini mari kita menyiapkan diri untuk permenungan pada hari ini. Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, dampingi dan sertai kami dengan Roh Kudus-Mu untuk merenungkan bersama sabda Tuhan, di mana kami hari ini merayakan Hari Raya Pesta Penampakan Kemuliaan Tuhan. Semoga peristiwa hari ini memberi kekuatan bagi kami untuk semakin mengenal-Mu, semakin beriman pada-Mu, dan semakin membawa semangat bagi kami untuk melangkah dengan lebih pasti karena Engkau menyertai kami. Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus berbicara tentang bagaimana Ia akan menderita sengsara. Sesudah itu, ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ, mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang sanggup menggelantangkan pakaian seperti itu. Maka, nampaklah kepada mereka Elia dan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Petrus berkata demikian sebab ia tidak tahu apa yang harus mereka lakukan, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anakku terkasih, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu memandang sekeliling, mereka tidak lagi melihat seorang pun bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan supaya mereka jangan menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksudkan dengan bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Inilah anakku yang terkasih, dengarkanlah dia. Ibu bapak, para sahabat dan pemirsa Fresh Juice yang berbahagia, hari ini Injil Markus bab 9 ayat 2 sampai dengan 10 mengajak kita untuk merayakan pesta Yesus menampakkan kemuliaannya, dan kita diajak untuk mengarahkan pandangan kita kepada Yesus yang dinyatakan oleh Bapa sebagai putranya yang terkasih. Peristiwa di Gunung Tabor yang dialami oleh para murid merupakan kesaksian yang meneguhkan iman akan Kristus sebagai putra Allah. Pernyataan datang dari Bapa sendiri, maka sebenarnya tidak perlu lagi ada kesangsian atau keraguan. Datang dari kita yang mengimani Yesus, karena pernyataan itu datang dari Bapa sendiri. Maka pernyataan Allah Bapa kepada putranya merupakan hal yang sangat penting dan mendasar, serta menjadi dasar yang kokoh
bagi kita untuk percaya kepada Kristus yang adalah Putra Allah yang hidup. Dalam dan bersama dengan Yesus yang adalah Putra Allah, sudah semestinya menjadi saat yang indah dan nyaman bagi kita. Bagaimana pengalaman Petrus dan juga bersama dengan ketiga murid itu, Petrus, Yakobus, dan Yohanes merasakan kenyamanan, kebersamaan dengan Kristus di Gunung Tabor. Maka menjadi pertanyaan dan juga permenungan bagi kita hari ini. Seberapa besar kenyamanan kita bersama dengan Yesus yang adalah Putra Allah? Atau selama ini kita masih mencoba mencari kenyamanan bersama dengan Yesus itu? Karena kita selalu diombang-ambing oleh peristiwa, permasalahan, apalagi hari-hari ini situasi yang tidak mudah, yang membuat kita justru kemudian menjauh dari Tuhan. Atau sebaliknya, permasalahan hidup hari demi hari yang datang dan pergi dalam situasi yang tidak mudah saat ini justru meneguhkan kita bahwa Tuhan sedang berada di samping, di sekeliling kehidupan kita, sementara kita hanya dan masih berkutat pada diri kita sendiri. Menjadi tantangan dan permenungan kita hari ini. Oleh karena itu, saya menawarkan ada 3 hal sebagaimana 3 kebutuhan pokok dalam kehidupan kita sebagai manusia. Sandang, pangan, dan papan. Atau bahkan primer, sekunder, dan tersier. Itu kebutuhan fisik yang selalu kita butuhkan dalam kehidupan kita sebagai manusia. Tetapi kehidupan yang rohani, yang spiritual itu apa? Ada 3 hal juga. Yang pertama adalah sakramen-sakramen. Kita tahu selama ini masih dalam kondisi pandemi, kita menerima sakramen Ekaristi, kita terima komuni secara spiritual, itu juga merupakan sakramen yang penting bagi hidup kita. Kita jangan mengatakan, toh hanya spiritual. Enggak, itu penting. Sakramen-sakramen. Dan yang kedua adalah devosi. Devosi baik kepada hati kudus Yesus, devosi kepada Tuhan Yesus, atau bahkan devosi kepada Bunda Maria. Kami di Gereja Baciro bersyukur setiap jam 6 sore, Senin sampai Sabtu, dan hari Minggu jam 6:30, mulai perayaan Ekaristi dengan doa Rosario selama hampir 2 tahun ini berjalan. Itu adalah cara bagi kami untuk berada dalam situasi bersama dengan Yesus di Gunung Tabor. Sakramen-sakramen, devosi, dan yang ketiga adalah bacaan rohani. Bacaan rohani tentu dalam situasi sekarang tidak hanya membaca, tetapi juga bisa mendengar, bisa melihat secara audiovisual. Fresh Juice menjadi salah satu upaya yang bagus, dan itulah salah satu bentuk bacaan rohani di dalam situasi sekarang. Sakramen-sakramen kita rayakan, kendati memang harus berada dalam situasi terbatas. Devosi harus kita upayakan, dan membaca, merenungkan sabda, baik melalui Fresh Juice atau bacaan yang lain, bacaan-bacaan rohani, menjadi asupan dan gizi positif bagi kita untuk selalu merasakan kenyamanan di dalam Tuhan di Gunung. Oleh karena itu, mari para sahabat dan pemirsa Fresh Juice yang berbahagia, kita bersama-sama mendukung kehidupan kita satu dengan yang lain. Kami juga bersyukur di tempat ini, teman-teman OMK dengan Gede Laudato Si menjadi jalan bagi mereka untuk menumbuhkan semangat, menumbuhkan kreativitas, dan gereja selalu hidup di tengah-tengah situasi yang tidak mudah. Semoga Tuhan memberkati usaha kita, kendati kecil dan sederhana. Tuhan pasti menemani Anda. Jangan pernah khawatir, jangan pernah takut, jangan pernah meragukan kehadiran Tuhan. Yesus sendiri adalah Putra Allah yang Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Tuhan memberkati. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur hari ini Engkau sentuh, Kau jamah kami. Dan semoga sentuhan dan jamahan sabdamu melalui Fresh Juice ini memberi kekuatan bagi kami untuk menapaki kembali jalan hidup kami yang tidak mudah. Berkati dan lindungi kami. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga keluarga kita,
doa-doa kita, segala aktivitas hidup kita hari ini dan selanjutnya dalam naungan dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat, Tuhan memberkati, shalom, berkah dalam. Dan jangan lupa ngopi. Tuhan memberkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Jumat 6 Agustus 2021. Terima kasih kepada Romo Alim Suito untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.